Perbedaan penelitian PTK dan non-PTK. Yang pertama dari segi tujuan penelitian. Kalau PTK, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki atau mengembangkan suatu praktik atau proses tertentu di dalam suatu konteks tertentu. Seperti dalam dunia pendidikan, PTK sering dilakukan oleh praktisi atau guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas mereka. Sedangkan non-PTK, tujuan penelitiannya bisa bervariasi secara signifikan. Tujuan bisa termasuk untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, mengumpulkan data, untuk menganalisis tren atau fenomena, atau menyumbangkan pengetahuan baru dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian dari subjek penelitian. PTK, subjek penelitian dalam PTK seringkali adalah kelompok atau individu yang terlibat dalam praktik atau proses yang akan ditingkatkan. Misalnya siswa dalam kelas yang akan memperbaiki metode pembelajaran. Sedangkan untuk non-PTK, subjek penelitian dalam penelitian non-PTK dapat bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu atau tujuan penelitian, seperti partisipan manusia dalam penelitian sosial, objek fisik dalam penelitian ilmiah, atau data sekunder dalam penelitian deskriptif. Yang ketiga dari segi pendekatan dan metodologi. Untuk PTK menggunakan pendekatan siklus berulang, di mana peneliti merancang tindakan, melaksanakannya, mengamati hasilnya, merefleksikan temuan, dan kemudian mengambil tindakan berikutnya berdasarkan refleksi tersebut. PTK lebih bersifat kualitatif dan berorientasi pada tindakan. Sementara non-PTK, penelitian non-PTK dapat menggunakan berbagai metode penelitian seperti eksperimen, survei, penelitian kualitatif, penelitian deskriptif, analisis data sekunder, dan sebagainya. Metode yang digunakan akan tergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang keempat, dari segi hasil dan kontribusi. PTK, hasil utama dari PTK adalah perbaikan atau pengembangan praktik atau proses di dalam konteks yang diteliti. PTK cenderung menghasilkan perubahan nyata dalam situasi tertentu, meskipun mungkin tidak secara langsung diumumkan di luar konteks tersebut. Sementara untuk non-PTK, penelitian non-PTK berfokus pada penyediaan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Hasilnya cenderung lebih umum dan dapat berkontribusi pada literatur ilmiah atau pemahaman yang lebih luas dalam bidang penelitian. Yang kelima, dari segi dorongan melakukan penelitian. Untuk PTK adalah untuk menemukan tindakan yang tepat dalam pembelajaran. Sementara untuk non-PTK adalah untuk menemukan suatu kebenaran. Dari segi yang keenam, dari segi sumber masalah penelitian. Pada PTK adalah berdasarkan hasil diagnosis permasalahan yang terjadi di kelas. Sementara untuk non-PTK adalah berdasarkan hasil induksi deduksi. Dari segi 7, dari segi munculnya masalah. Pada PTK adalah masalah yang dirasakan oleh guru, mungkin juga dengan dorongan orang lain. Sedangkan untuk non-PTK masalahnya muncul dari yang dirasakan oleh orang luar.
Dari yang kedelapan, dari segi rancangan atau rencana penelitian, PTK dibuat oleh guru dan mungkin dibantu orang lain. Sementara untuk non-PTK dibuat oleh orang luar. Yang kesembilan, dari segi tujuan penelitian, PTK adalah bertujuan untuk mengembangkan praktik pembelajaran atau profesi guru. Sedangkan untuk non-PTK bertujuan untuk memperoleh verifikasi, temuan, serta pengetahuan yang dapat digeneralisasikan. Ke-10, dari segi keterlibatan peneliti. Untuk PTK, guru sebagai pelaku penelitian yang terlibat langsung dalam penelitian. Sementara untuk non-PTK, peneliti berada di luar pembelajaran dan bukan sebagai subjek langsung penelitian. Yang ke-11, dari segi proses pengumpulan data. Untuk PTK dilakukan oleh guru sendiri atau dibantu orang lain. Sedangkan untuk non-PTK oleh peneliti yang umumnya bukan guru di kelas yang diteliti. Dari segi interpretasi hasil penelitian, untuk PTK yaitu memahami dan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas melalui refleksi dan mengembangkan teori berdasarkan tindakan. Sedangkan untuk non-PTK itu adalah pengetahuan, prosedur, dan materi. Yang ke-13, dari segi hasil akhir. Untuk PTK, hasil akhirnya adalah aktivitas dan atau hasil belajar yang baik, atau dia bersifat proses dan hasil. Sedangkan untuk non-PTK, hasil akhirnya adalah pengetahuan, prosedur, dan materi. Yang ke-14, dari segi pemanfaatan hasil penelitian. Untuk PTK yaitu langsung dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas. Sementara untuk non-PTK belum tentu dimanfaatkan oleh guru.